Sahabatku di dunia yang bersebelahan, aku menulis dari meja kecilku yang menghadap ke jendela kota tempat orang menawar kenangan seperti orang lain menawar saham. Aku tidak akan menyebut namamu, namun aku membayangkan tanganmu yang hangat di atas keyboard saat pesan ini tiba. Di tempatku, memori adalah milik yang bisa kau catat, kau sewa, kau hadiahkan, dan jika perlu kau hapus dengan izin yang jelas. Kau mungkin terkejut, namun kami memiliki bursa memori yang buka setiap hari kerja dengan bel berbunyi saat lelang dimulai. Ada papan dengan angka yang naik turun, dan setiap angka itu mewakili momen hidup seseorang yang diubah menjadi unit yang rapi. Setiap kenangan diberi tanda waktu, jejak sensorik, dan kode unik agar tidak tertukar. Kurator seperti aku memastikan semua detail tercatat agar tidak ada yang kehilangan bagian dari dirinya tanpa sadar. Kami menyebut dokumen dasar itu akta kenangan dan di dalamnya ada pemilik, lisensi, dan pihak yang boleh melihat atau merasakan ulang. Orang datang dengan alasan yang sangat manusiawi, ada yang ingin menolong, ada yang ingin belajar cepat, ada yang ingin melunakkan luka. Seorang pianis muda pernah menjual hak sewa latihan hariannya, agar murid lain bisa merasakan jam terbang yang ia kumpulkan. Ia tetap pemilik memori itu, namun lisensi sewa memberi orang lain akses terbatas untuk merasakannya sekali saja. Hasil sewanya ia gunakan untuk membayar sekolah adiknya, dan aku masih ingat senyum malu yang ia tahan saat tanda tangan. Pada jam berikutnya, datang seorang penyelam, dengan rekaman sensasi pertama kali melihat cahaya menembus gua biru. Ayah yang kelelahan membelinya untuk anaknya yang takut gelap, karena ia percaya rasa takjub bisa menyalakan keberanian. Kami tidak hanya menjual rasa, kami menjaga martabat. Ada hak untuk dilupakan di tingkat memori, dan kami menganggapnya serius. Jika seseorang meminta penghapusan, kami membersihkan jejak asosiasi, aroma, suara, dan rute yang bisa memicu ulang gambarnya. Pengadilan kognitif akan memeriksa apakah memori itu menyentuh orang lain yang juga berhak didengar. Kau bisa membayangkan betapa rumitnya saat satu pesta kecil melibatkan 10 orang dengan 10 versi kebahagiaan yang saling bertaut. Itulah sebabnya kami belajar sabar. Kami bicara pelan, kami menunggu jeda, dan kami menutup berkas hanya saat semua orang paham risikonya. Kau mungkin bertanya, apakah membeli memori membuat seseorang jadi palsu? Pertanyaan itu sering muncul dan tidak ada jawaban satu baris yang memuaskan semua orang. Aku ingin menjawab dengan kisah kecil yang melandai seperti napas setelah berlari. Ada tukang roti tua yang kehilangan istrinya dan ia datang membawa kotak kecil berisi memori mereka menari saat hujan. Ia tidak ingin menjualnya dan ia juga tidak ingin menghapusnya. Ia hanya ingin membuat lisensi waris agar cucunya bisa merasakan sekali saja pada ulang tahunnya yang ke-17. Kami membuat kontrak yang sederhana dan jelas, dan kami meletakkan syarat bahwa pemutaran ulang harus dilakukan dalam keluarga. Saat hari itu tiba, gadis kecil yang sudah remaja menutup mata, mengenakan headphone, dan dalam 2 menit seluruh ruang makan menjadi hangat. Tidak ada yang membeli cinta di sana. Yang terjadi adalah keluarga berbagi sesuatu tanpa takut kehilangan. Itu contoh yang mudah, namun tidak semua kasus sesederhana itu. Kau harus mendengar tentang pekerja tambang kenangan, mereka adalah orang yang sengaja mengalami hal ekstrim untuk direkam dan dijual. Ada yang memanjat tebing es, ada yang berlatih menahan rasa takut di rumah sakit gawat darurat, ada yang berjalan menyusuri hutan saat subuh untuk merekam rasa damai yang sulit dicari. Mereka menandatangani perjanjian kesehatan dan keselamatan yang ketat, dan setiap sesi dinilai oleh tim medis dan tim etika. Sebagian orang menilai mereka sebagai pahlawan ekonomi pengalaman, sebagian lain menyebut mereka pencari sensasi berbayar. Aku tidak memutuskan label, tugasku memastikan tidak ada paksaan, dan tidak ada kebohongan. Di sisi gelap, ada penyalin liar yang mengutak-atik data memori dan membuat duplikat yang terlihat mirip namun tidak memiliki izin. Kami menyebutnya bayangan, karena ia bergerak di tepi terang.
Bayangan mengganggu kepercayaan pasar dan membuat orang merasa seperti perasaannya dicuri. Saat kasus seperti itu muncul, kami menutup akses, kami menelusuri jalur, dan kami membawa bukti ke meja hijau agar korban mendapat ganti rugi. Aku ingin bilang tidak ada yang terluka, tetapi dunia kami tidak sesempurna itu. Rasa sakit kadang hadir bukan karena pisau, tetapi karena kesalahpahaman. Misalnya, Pak Sutri yang memutuskan menukar kenangan buruk saat bertengkar dengan paket kenangan netral agar negosiasi cerai berlangsung adil. Sesudah proses itu, mereka merasa ringan, namun beberapa minggu kemudian salah satunya menyadari bahwa ia juga kehilangan pelajaran yang dulu membuatnya berhati-hati. Ia kembali ke kami dan bertanya apakah ada cara untuk mengembalikan pelajaran tanpa mengembalikan luka. Tim teknis mencoba rekonstruksi ringan, kami menyaring detail yang menusuk dan menyisakan garis besar pengertian. Hasilnya tidak sempurna, tetapi cukup untuk menyalakan lampu kewaspadaan tanpa menyalakan badai. Dari situ aku belajar bahwa pengalaman bukan hanya gambar dan suara, ia adalah cara tubuh memegang makna. Karena itu kami menyarankan orang untuk menulis catatan setelah setiap pemutaran ulang, agar makna yang muncul tidak melayang tanpa rumah. Ada pertanyaan lain yang mungkin kau simpan di sudut benak? Jika seseorang membeli kenangan latihan 10.000 jam, apakah ia mendapatkan keahlian instan? Jawabanku jujur, kau bisa memahami pola, kau bisa mengenali kesalahan lebih cepat, namun gerak tangan tetap perlu waktu. Memori memberi peta, tubuh tetap butuh jalan. Ada juga pajak otentisitas yang kami terapkan pada acara seni dan kompetisi profesional. Pajak itu membiayai program pengalaman murni, yaitu kegiatan yang menuntut peserta tampil tanpa meminjam memori orang lain. Beberapa menyebutnya keras, namun aku melihat mata penonton yang bersinar ketika mereka merasakan hasil latihan yang sungguh lahir dari hari-hari seseorang. Dunia kami tidak membenci transfer, kami hanya belajar menaruh batas agar orang tetap punya ruang untuk tumbuh. Kau mungkin penasaran bagaimana kami menyimpan kenangan berharga agar tidak bocor. Kami memakai penyimpanan dingin yang benar-benar offline, lalu kami titipkan kata kunci di tempat fisik yang sederhana. Seorang ayah suka menyembunyikan kunci itu di dalam termos bekas es krim, dan putrinya selalu tertawa saat mendengarnya. Tawa itu mengingatkanku bahwa teknologi tinggi tetap butuh akal sehat. Dalam tugas harianku, aku sering menemui orang yang mau menghapus. Ada perempuan yang ingin menghapus napas terakhir ibunya karena ia tidak sanggup mendengar ulang. Kami duduk berdua di ruang tenang, dan aku tidak bicara apa-apa selama beberapa menit. Lalu aku menjelaskan prosesnya pelan-pelan, kami cek siapa saja yang ikut rekam, kami kirimkan pemberitahuan, dan kami menunggu jawaban. Setelah semua syarat terpenuhi, ia menekan tombol yang membuat jejak memudar, dan ia menangis bukan karena sedih namun karena lega. Ia berkata ia ingin ibu tetap hidup dalam cerita dan foto, tetapi suara terakhir itu terlalu berat untuk hari-harinya. Aku tidak menilai, aku hanya menjaga agar haknya dihormati tanpa menginjak hak orang lain. Dari kasus seperti itu, aku tahu bahwa hak untuk menghapus bukan senjata untuk lari, ia adalah selimut tipis untuk tidur. Ada pula anak yang ingin menyewa memori keberanian dari seorang pemadam kebakaran. Anak itu takut bicara di depan kelas, ia ingin tahu bagaimana rasanya berdiri tegak saat semua orang memandang. Saat pemutaran, ia menggenggam meja, matanya terpejam, dan dalam beberapa detik napasnya menjadi panjang dan teratur. Keesokan harinya, ia mengirim pesan singkat yang membuatku tersenyum. Ia berkata ia masih gugup namun kini ia tahu dari mana harus mulai tenang. Aku senang saat usaha kecil mengubah arah hari seseorang. Namun tidak setiap transaksi berakhir manis. Pernah ada pesohor membeli paket memori keberanian kampanye dan berusaha menyembunyikan asalnya. Publik marah saat tahu, bukan karena ia meminjam keberanian, tetapi karena ia berbohong. Sejak itu kami menambah label keterbukaan untuk jabatan publik. Jika mereka menyalakan lisensi, penonton berhak tahu.
Kepercayaan tidak lahir dari ketakutan, ia lahir dari kejujuran yang konsisten. Kadang aku bertanya padamu dalam bayangan, bagaimana dunia kalian memperlakukan jejak emosi yang menempel di data sehari-hari. Mungkin kalian menyebutnya cookie atau riwayat, mungkin kalian menganggapnya remeh, namun di sini, jejak kecil itu bisa menjadi pintu ke makna yang besar. Itulah mengapa kami menata perizinan berlapis, pemilik, subjek yang terekam, dan orang yang ikut terdampak. Kami juga belajar menahan diri untuk tidak menamai perasaan orang lain, karena nama yang salah dapat membelokkan arah hidupnya. Seorang remaja pernah menjual memori kegagalan lomba lari, agar orang lain bisa belajar menerima kalah. Pembeli pertamanya adalah pelatih sekolah yang ingin anak didiknya merasakan rasa jatuh yang aman sebelum berlomba sungguhan. Hasilnya lucu dan hangat, beberapa anak berhenti menekan diri sendiri, dan waktu latihan menjadi ruang yang lebih jujur. Aku sering memikirkan cerita kecil ini saat mentari turun dan kantor hampir tutup. Pada jam-jam sepi, aku merapikan katalog dan menatap kursi kosong tempat orang menunggu giliran. Kursi itu menyimpan ratusan cerita, sebagian berat, sebagian ringan, semua mencari rumah. Kadang aku memungut catatan yang tertinggal, sebaris kalimat yang ditulis terburu-buru oleh seseorang yang gugup. Di situ aku membaca harapan yang sederhana, seseorang ingin tidur tanpa mimpi buruk, seseorang ingin mengingat nama ayahnya lebih lama, seseorang ingin menolong adiknya lewat cara yang tidak menyakitkan. Dunia kami terlihat rumit di permukaan, tetapi di dalamnya ia didorong oleh keinginan kecil agar hari esok lebih mudah dijalani. Kau pasti ingin tahu apakah aku sendiri pernah menjual atau membeli. Jawabannya ya, aku pernah menyewa 2 menit rasa tenang seorang perawat yang menutup mata pasien dengan lembut. 2 menit itu menyelamatkanku saat aku harus memimpin sidang yang sulit dan banyak mata menguji suaraku. Sejak itu, aku percaya bahwa memori bukan sekadar koleksi, ia adalah jembatan antar orang. Jembatan itu harus kuat, maka kami bangun dengan bahan yang jernih. Kami menghindari kata-kata yang membakar, dan kami menolak kontrak yang memecah keluarga. Kami juga menyediakan ruang tawa, karena tawa membuat orang berani mengakui kekurangan. Pernah ada pelanggan yang menyimpan kunci dompet memori di dalam toples biskuit dan lupa di mana menaruh toplesnya. Ia datang dengan wajah panik dan kami mencarinya, seperti mencari harta karun. Dan saat ditemukan ia berjanji akan memakai kotak yang lebih masuk akal. Saat ia pergi, kami menempel catatan kecil di meja, jangan taruh kunci di tempat yang terlalu enak. Ketenangan kerja kami lahir dari kebiasaan kecil seperti itu, ringan namun mengikat. Di dunia kami, sekolah juga berubah. Ada magang pengalaman untuk anak kelas akhir yang ingin mencicipi 1 hari kerja nyata. Mereka tidak diberi jalan pintas penuh, mereka hanya melihat dunia lewat mata orang lain selama beberapa menit, agar arah pilihannya lebih jelas. Seorang siswa yang bimbang antara pertanian dan teknik, mencoba 2 paket singkat dan pulang dengan wajah yang mantap. Ia memilih tanah karena hatinya bergetar saat merasakan angin yang menyentuh padi. Itulah contoh baik ketika transfer memori diterapkan untuk menemukan panggilan, bukan untuk menyamar. Kau mungkin bertanya, bagaimana kami menilai harga? Kami melihat kelangkaan momen, kualitas rekaman, risiko yang ditanggung, dan izin pihak terkait. Kami juga menimbang manfaat umum. Jika satu memori bisa menolong banyak orang, pajaknya lebih ringan. Pasar merespons dengan cepat, namun tata kelola menjaga agar kecepatan tidak melindas nurani. Ada juga layanan audit otentik, tim kecil dengan telinga tajam, dan pengetahuan luas yang memeriksa jejak perubahan yang tidak wajar. Mereka mengenali pola yang tidak sesuai, misalnya sensasi dingin yang muncul tanpa sebab, atau sudut pandang yang bergeser terlalu rapi. Dengan begitu, kami bisa menutup celah sebelum ada pihak yang terluka. Aku tidak ingin membuatmu lelah, namun aku ingin memberimu gambaran yang utuh agar kau dapat melihat kami seperti kami melihat diri sendiri.
Dunia kami tidak lebih cerdas dari duniamu, kami hanya kebetulan menata sesuatu yang sudah kalian rasakan setiap hari. Kalian menyimpan foto, menulis catatan, berbagi cerita. Kalian sudah hidup dengan ekonomi kecil di sekeliling memori. Kami hanya menambahkan alat dan batas yang lebih jelas. Selebihnya tetap sama, manusia yang rindu, takut, cinta, dan berharap. Aku mengirimkan pesan ini bukan untuk menggurui, aku hanya ingin berbagi agar kita saling bercermin dari jarak yang aman. Jika suatu hari dorongan untuk membeli memori terasa kuat, tanyakan dua hal sederhana pada dirimu. Apakah aku ingin belajar atau ingin berlindung? Apakah aku jujur pada orang yang akan merasakan dampaknya? Dua pertanyaan itu cukup menjadi lampu kecil yang memandumu. Aku juga ingin kau tahu bahwa setiap pembelian di sini memiliki pilihan jeda, yaitu waktu untuk berpikir sebelum memori melekat. Banyak kesalahan dapat dihindari hanya dengan memberi diri sendiri satu malam untuk menimbang. Aku menambahkan catatan ini karena aku pernah menyaksikan seseorang berubah pikiran pada jam terakhir, dan hidupnya menjadi jauh lebih ringan karenanya. Aku berharap kau menyukai cerita kecil tentang pianis, penyelam, tukang roti, tambang kenangan, dan para remaja yang berani. Jika suatu saat kau datang berkunjung, aku akan mengajakmu duduk di ruang sunyi tempat kami menyeduh teh, dan kau bisa mendengar detak halus dari mesin yang merapikan jejak rasa. Suara halus itu menenangkan, seperti napas kota saat lampu jalan menyala serempak. Pada detik-detik itu, aku selalu ingat bahwa inti dari pekerjaan kami bukan teknologi, melainkan cara kami menjaga orang yang rapuh. Dunia kami mungkin terlihat berani, namun ia berdiri di atas perhatian yang lembut. Sebelum aku menutup surat ini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu dengan suara yang dekat. Jika ada satu memori yang ingin kau wariskan, bukan karena megahnya, tetapi karena ia menolongmu terus bangun pagi, memori apa itu? Simpan pertanyaan itu di sakumu, bawa berjalan, dan lihat apa yang muncul saat senja. Aku sudah menulis terlalu panjang, dan kau mungkin butuh minum sebentar. Aku akan menaruh pena dan merapikan kertas, namun aku ingin kau tahu bahwa aku memikirkanmu sebagai teman yang mengerti. Jika dunia kami tahun depan berubah, aku akan mengirim kabar lagi dengan cerita yang jernih. Untuk saat ini, aku menitipkan salam hangat lewat udara yang kita bagi. Dari seorang teman yang tinggal di dunia di sebelahmu, aku mengakhiri surat malam ini dengan hati yang ringan. Terima kasih sudah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kau menyukai cerita ini, tolong beri tanda suka agar pesan kami menjangkau lebih banyak teman. Silakan berlangganan kanal agar kau tidak ketinggalan surat berikutnya. Tulis komentarmu karena aku senang membaca pandanganmu dan pertanyaanmu. Jika kau ingin mendukung kanal, kau dapat memindai kode di pojok kanan bawah atau memakai tautan di deskripsi video. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda. Mungkin ada yang cocok untukmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga malammu tenang.